Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam adik-adik. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Bertemu lagi dengan saya, Pak Radit. Oke, hari ini kita akan membahas objek geografi. Materi ini penting karena berfungsi sebagai landasan atau pondasi kalian dalam belajar geografi. Objek geografi. Apa sih objek geografi itu? Setiap ilmu pasti memiliki objek yang menjadi kajian. Begitu juga ilmu geografi. Objek kajian setiap ilmu hampir sama atau bahkan sama. Yang membedakan hanya cara pandangnya. Dalam objek geografi terdapat dua objek. Dibagi lagi ya, objek geografi itu dibagi dua. Ada objek material dan objek formal. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan mengkaji tentang objek material geografi. Nah, gambar pertama muncul gambar gunung, daratan. Ini merupakan salah satu kajian dalam objek material. Apa itu objek material geografi? Jadi objek material geografi ini mengkaji substansi fenomena geografi atau apa saja fenomena yang ada di bumi yang masuk kajian geografi. Salah satunya yaitu litosfer. Nah, ini ada gambarnya berupa daratan, pegunungan, plato, bukit, lembah, dan dataran rendah. Nah, ini masuk dalam kajian litosfer. Litosfer sendiri ini merupakan ilmu yang mengkaji tentang batuan yang ada di permukaan bumi, lapisan batuan. Yang kajian kedua ada hidrosfer. Hidrosfer ini mengkaji tentang lapisan air di permukaan bumi. Contohnya, ada siklus air atau proses terjadinya hujan. Kemudian danau, rawa, air laut, air tanah. Semua fenomena air yang ada di permukaan bumi itu masuk kajian hidrosfer. Kemudian ada atmosfer. Atmosfer ini mempelajari tentang lapisan udara. Contohnya suhu dan iklim. Dan yang keempat ada gambar kambing makan rumput. Nah, ini masuk kajian geografi juga. Namanya biosfer. Mempelajari tentang hewan dan tumbuhan. Jadi kajiannya bisa berupa persebarannya dan ekosistemnya. Nah, kalau di geografi itu lebih ke interaksi hewan atau tumbuhan terhadap alam, bisa persebaran maupun ekosistemnya. Kemudian ada antroposfer. Nah, ini mempelajari tentang manusia. Kajiannya bisa berupa budaya, ekonomi, dan politik. Tentu berdasarkan keilmuan geografi kajiannya. Oke, berikutnya kita akan membahas objek formal. Apa itu objek formal? Tadi di depan sudah saya jelaskan. Objek formal ini berkaitan dengan pendekatan atau cara pandang ilmu geografi dalam menganalisis suatu fenomena. Terdapat 3 pendekatan geografi, yaitu pendekatan keruangan atau spasial, dan pendekatan lingkungan, ke lingkungan atau ekologi,
Kemudian pendekatan kewilayahan atau regional. Pemahaman tentang materi ini sangat penting karena sering menimbulkan kebingungan. Oleh karena itu, ayo kita simak satu persatu. Saksikan sampai selesai agar ilmu yang kalian dapat dari video ini bisa lengkap dan tidak terpotong-potong. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pendekatan keruangan atau spasial. Di sini terdapat beberapa poin kunci yang mencirikan pendekatan keruangan. Pada umumnya, pendekatan keruangan hanya mengkaji satu fenomena atau kejadian di suatu tempat. Kemudian, penekanannya yang pertama ada eksistensi ruang berupa struktur, pola, dan proses. Nah, ini contohnya. Ini berupa struktur. Daerah Gunung Kidul, Yogyakarta merupakan daerah pegunungan kars. Nah, ini kan satu fenomena. Dia mengkaji pegunungan kars. Nah, pegunungan kars ini merupakan daerah struktur geologi. Contoh lain, wilayah Bandung rawan terjadi gempa karena terdapat sesar aktif atau patahan. Nah, ini juga struktur geologi. Kemudian tadi struktur, kemudian pola. Nah, pola. Daerah pinggir pantai pada umumnya memiliki pola pemukiman memanjang. Nah, ini pola pemukiman. Ada pola pemukiman linier, ada menyebar, ada mengelompok. Biasanya yang di pinggir-pinggir jalan raya, kemudian pinggir pantai itu memanjang atau linier. Kalau di pegunungan biasanya menyebar ya. Kalau di daerah subur biasanya mengelompok. Nah, ini masuk dalam pola. Bisa juga pola fisik, ini kan sosial tadi, karena pemukiman. Fisik itu bisa pola aliran sungai. Contohnya, sungai di daerah pegunungan memiliki pola sentrifugal atau menyebar. Bisa juga pola tanam, tumbuhan. Oke. Kemudian ada tadi struktur, pola, dan proses. Proses daerah pantai rawan terjadi abrasi. Nah, ini abrasi kan berlangsung terus-menerus. Dia tidak langsung mengkikis pantai secara cepat, tapi secara perlahan-lahan dari tahun ke tahun baru terlihat efeknya. Nah, ini kan berupa proses. Bisa juga berupa contohnya proses, itu Gunung Merapi naik aktivitasnya dari siaga menuju awas. Nah, ini kan berupa proses. Itu ya. Ingat, keruangan hanya mengkaji satu fenomena di dalam ruang keruangan. Kemudian kata kunci yang kedua menekankan pada distribusi pada ruang yang ada. Yang ketiga ada pemanfaatan ruang secara efektif dan efisien. Yang keempat, analisis lokasi berupa yang pertama, distance, jarak. Jarak kota A menuju kota B, nah ini masuk ke ruangan. Kemudian interaksi antar wilayah. Kemudian movement atau pergerakan atau perpindahan penduduk biasanya. Nah, interaksi tadi contohnya di struktur, wilayah Bandung rawan terjadi gempa karena terdapat sesar aktif. Nah, ini kan ada interaksi. Karena ada sesar aktif, kemudian wilayah Bandung rawan terjadi gempa. Nah, itu contoh interaksi. Oke.
Kemudian kita akan membahas pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan ke lingkungan, ekologi. Nah, ini cukup mudah pendekatan ke lingkungan ini, yaitu menekankan pada interaksi manusia dengan lingkungannya. Kemudian aktivitas manusia memiliki dampak terhadap lingkungan. Nah, ini contoh atau penerapan pendekatan ke lingkungan dalam mengkaji fenomena geografi yang menekankan interaksi manusia dengan lingkungannya. Contohnya bisa dilihat di gambar ada seorang yang menebang pohon. Terdapat penebangan pohon liar dan berdampak banjir. Nah, ini kan ada interaksi manusia yang merusak lingkungan. Kemudian respon alam itu menjadikan wilayah daerah dataran rendah banjir karena daerah hulunya ditebang sehingga kemampuan tanah dalam meresap air berkurang. Contohnya seperti ini, terdapat penebangan liar di kawasan hulu Sungai Ciliwung berdampak pada banjir besar di Jakarta. Nah, ini ya, ada interaksi manusia yang berdampak terhadap alam. Kemudian contoh kedua, itu di gambar ada kapal yang menjaring di laut. Nah, ini jaring yang digunakan adalah pukat harimau. Jadi aktivitas nelayan menggunakan jaring pukat harimau merusak ekosistem laut. Nah, jadi karena penggunaan pukat harimau ini, banyak ikan-ikan yang berupa bibit maupun karang-karang yang ikut terseret dalam jaring ini sehingga merusak ekosistem laut. Nah, ini kan berdampak karena aktivitas manusia, interaksi manusia terhadap lingkungannya memiliki dampak. Nah, ini merupakan contoh pendekatan ke lingkungan. Semoga kalian paham. Kemudian pendekatan yang terakhir, ada pendekatan kewilayahan. Biasanya banyak yang terbalik antara pendekatan keruangan dengan pendekatan kompleks wilayah. Di awal sudah saya jelaskan, pendekatan keruangan hanya fokus pada satu fenomena atau kajian. Objek wilayahnya juga satu kalau pendekatan keruangan. Kalau kompleks wilayah biasanya mencakup banyak fenomena terkait dengan beberapa wilayah. Agar mudah, bisa disimak kata kunci yang saya jabarkan. Yang pertama ada penekanan pada kombinasi antara pendekatan keruangan dan kelingkungan. Nah, jadi digabung fenomenanya antara pendekatan keruangan dan kelingkungan. Jadi kalian harus paham dulu pendekatan keruangan dan pendekatan kelingkungan. Nah, gabungan antar dua fenomena tersebut dapat dikaji melalui pendekatan kewilayahan atau regional. Nah, ini kajiannya lebih luas. Kemudian menekankan pada regional interaksi, nah, interaksi antar wilayah satu dengan wilayah lainnya. Kemudian fenomena yang terjadi satu tempat berkaitan dengan tempat yang lain. Nah, ini interaksi namanya. Kemudian pendekatan yang menekankan area diferensiasi. Ya, artinya ada perbandingan bahwa daerah A berbeda dengan daerah B. Potensi alam daerah A berbeda dengan daerah B. Diferensi area ini perbedaan satu tempat dengan tempat yang lain. Oke, kita bahas contohnya. Sini ada daerah puncak, gambar daerah puncak. Ada pohon-pohon, hutan, dan villa-villa. Kemudian gambar kedua ada kemacetan. Kita bahas yang gambar villa terlebih dahulu.
Banjir yang terjadi di DKI Jakarta tidak hanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Nah, ini curah hujan di DKI Jakarta, ini masuk ke ruangan. Melainkan karena mendapat kiriman air dari daerah Bogor melalui Sungai Ciliwung. Nah, ini ada interaksi. Banjir yang di DKI Jakarta ini adalah kiriman dari Bogor. Berarti kan ada interaksi DKI Jakarta dengan Bogor. Hulu Sungai Ciliwung berada di daerah puncak Bogor yang kondisinya saat ini banyak beralih fungsi sebagai villa. Nah, ini kelingkungan. Karena alih fungsi hutan menjadi villa adalah hasil aktivitas manusia. Nah, paham ya? Ada penggabungan antar fenomena, antar pendekatan ke ruangan dan ke lingkungan. Kemudian ada regional interaksi. Dan gambar kedua, ada gambar kemacetan. Nah, kemacetan yang dialami DKI Jakarta tiap tahunnya semakin parah. Nah, ini ruang, ya ke ruangan. Hal ini disebabkan banyak pekerja dari kawasan Jabodetabek yang lebih senang menggunakan transportasi pribadi ketika berangkat bekerja menuju Jakarta. Nah, ada interaksi dari wilayah lain yang menuju Jakarta. Kemudian ada keengganan masyarakat dalam menggunakan transportasi umum. Nah, ini masuk ke lingkungan. Dia menambah polusi karena menggunakan kendaraan pribadi. Ya kan, ada interaksi antar wilayah, kemudian ada perpaduan antara keruangan dan ke lingkungan. Nah, ini contoh pendekatan kewilayahan. Semoga bisa membedakan antara kewilayahan dan keruangan karena sering terjadi kekeliruan atau kurang paham. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam menjelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.